pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali berkesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, tanggal 10 hari Jumat tahun 2023 dengan judul renungan Kasih yang Sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu Perintah Baru. Mari Bapak Ibu, kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata-kata kasih dan mengasihi seringkali dengan mudah diucapkan, namun menjadi sulit dilakukan manakala itu berbenturan dengan kepentingan pribadi kita. Mudah untuk kita berkata mengasihi sesama, namun bagaimana kalau orangnya itu tidak menyenangkan kita? Bagaimana kita dapat mengasihi dia? Berjumpa dengan dia saja tidak mau. Apa yang sebenarnya Yohanes ingin ungkapkan dengan kata-kata kasih dan mengasihi? Mari Bapak Ibu kita perhatikan dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Itu adalah dasar firman Tuhan untuk renungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru buat kita semua. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan kembali pagi hari ini, bahwa kami terus boleh dikuatkan, boleh diberi semangat, dengan sukacita untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Juga terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata,
bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yohanes mengingatkan bahwa sebagai orang yang percaya seharusnya hidup dalam terang dan senantiasa bercahaya di dunia ini. Karena kehidupan lamanya atau kehidupan gelapnya telah berlalu atau telah lenyap. Orang yang hidup dalam terang, ia harus menjadi terang bagi sekelilingnya. Ia hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam terang pasti hidup dalam kasih Allah, sehingga ia dapat mengasihi sesamanya. Apabila orang yang percaya masih membenci saudaranya, maka ia sesungguhnya masih hidup dalam kegelapan. Dan kegelapanlah yang menuntun hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara, Yohanes menasihatkan kepada bapak-bapak dan anak-anak muda bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mereka mampu mengalahkan yang jahat. Sebagai bapak-bapak dan anak-anak muda yang telah percaya kepada Yesus berarti juga mengenal Bapa, sehingga iman mereka akan semakin kuat dan firman-Nya tinggal di dalam hidup mereka. Maka sebagai orang-orang percaya, jangan sampai mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab segala yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, membuat orang percaya semakin jauh dari Tuhan. Jadi, tidak pernah dimungkinkan orang yang hidup mengasihi dunia dapat mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi dunia dan dengan segala isinya akan binasa selama-lamanya. Namun, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya atau mendapatkan hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang percaya seharusnya lah kita hidup dalam kasih yang sebenarnya, yaitu hidup dalam kasih Allah dan hidup mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah, ia hidup dalam terang, dan terang itu memampukan ia dapat mengasihi sesamanya. Mari kita renungkan, seberapa besar kasih Bapak, Ibu, dan saudara kepada Allah dibanding kepada dunia? Masihkah Bapak, Ibu, dan saudara menyelesaikan segala perkara dengan cara duniawi, atau
dengan cara Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali setiap kami mudah untuk tergiur mengasihi dunia dengan segala isinya. Padahal kami tahu dan kami mengaku sebagai orang yang percaya kepadamu. Ampuni setiap kami ya Tuhan, dan perbaharui hidup kami terus setiap hari, supaya kami boleh hidup di dalam Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama akan selalu berusaha untuk menerapkan mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Memang ini mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Tapi ketika kita bersandar dalam kasih Tuhan, terus setiap hari kita mau belajar dan berusaha, pasti Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.